Ini kita masuk ke bagian yang ketiga. Nah, bagian ketiga ini kita akan melihat puri batin, ruangan-ruangan kelima dan keenam. Nah, sebenarnya yang keenam itu cukup panjang, tapi nanti saya coba jelaskan ringkas saja. Kita sudah melihat minggu lalu ruangan-ruangan ketiga dan keempat. Nah, ruangan keempat kita sudah tahu, di situ orang sudah mulai masuk ke tahap doa hening. Jadi ditarik masuk ke dalam keheningan, lalu masuk ke dalam ketentraman. Ada doa ketentraman, lalu keterpusatan. Nah, yang di ruang kelima ini, lanjutan dari dinamika itu. Jadi setelah masuk hening, kemudian masuk ke ketentraman, terpusat, lalu ada bagian yang disebut sebagai doa persatuan. Jadi sudah mulai masuk ke sana. Jadi pelan-pelan dimasukkan oleh Tuhan ke situasi doa yang sangat dalam. Jadi sudah hening, tentram, terpusat, masuk ke persatuan. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, bagaimana mereka yang sudah masuk ke ruang-ruang kelima ini, situasinya seperti apa? Mari kita lihat, saya share screen-nya. Jadi situasinya seperti ini. Yang masuk ke level ini, tahap ini, itu tidak banyak. Karena biasanya yang berani meneruskan perjalanan sampai ke sini juga memang jarang. Tetapi kalau ada yang berani masuk ke sini, melanjutkan perjalanan doanya, pasti akan mengalami situasi-situasi yang cukup unik di sini, yang disebut sebagai anugerah doa persatuan itu. Nah, kadang-kadang orang sedang masuk ke keheningannya saja sudah takut, lalu tidak mau lagi masuk ke situ, lalu merasa, oh saya cukup dengan doa vokal saja, supaya aman, supaya tenang, daripada saya masuk ke keheningan yang menakutkan itu. Kadang-kadang ada yang begitu. Tapi orang yang terus masuk ke dalam doa yang semacam ini, semakin hening, akhirnya nanti bisa merasakan ini. Jadi di sini dikatakan oleh Teresa Avila, Tuhan memberikan pencerahan atau pengetahuan yang benar kepada jiwa. Lalu Tuhan waktu memberikan itu, di situ sudah tidak ada khayalan, tidak ada daya ingat, juga budi tidak terlalu banyak mengganggu. Jadi betul-betul terpusat pada Allah sendiri. Lalu baru Tuhan memberikan pencerahan. Pencerahan pengetahuan yang benar tentang apa? Tentang Allah. Jadi seperti juga dikatakan Yohanes Salib. Pada saat ini, mulailah Tuhan mewahyukan dirinya secara lebih penuh. Yang diwahyukan itu apa? Hakikat dari Allah. Jadi bukan hanya sekedar bentuk-bentuk komunikasinya, tetapi hakikatnya. Makanya kehadiran Allah di situ dikatakan tidak berwujud lahiriah. Nah, ini yang mungkin yang sulit untuk kita tangkap karena memang pengalaman-pengalaman yang semacam ini pengalaman yang sangat halus yang seringkali tidak bisa ditangkap oleh indera-indera kita. Tetapi kalau orang sudah masuk ke sini baru mereka bisa merasakan itu. Ada kehadiran Allah yang luar biasa ini. Nah, disinilah orang mulai memahami Allah itu keagungannya seperti apa, keluhurannya seperti apa. Jadi dia menjadi semakin tahu, semakin paham, semakin kenal akan Allah ini. Dan nanti diteruskan di ruang yang keenam, nah di situ ada macam-macam hal di situ. Bentuk-bentuk komunikasi Allah untuk menunjukkan kealahannya ini. Lalu dikatakan oleh Teresa Avila bahwa ini terjadi sesaat. Tetapi pengalaman ini begitu lekat, sehingga ingatan orang akan pengalaman ini juga sangat kuat. Oh, dulu pernah mengalami semacam ini bisa menjelaskan dengan baik. Walaupun terjadi hanya sesaat. Lalu dikatakan setan tidak dapat masuk atau mendatangkan kerugian kalau orang sudah masuk ke level ini. Bahkan setan dikatakan tidak berani mendekat lalu tidak mengetahui rahasia ini. Karena apa? Ini adalah komunikasi
yang dikerjakan Allah sendiri kepada jiwa. Sehingga di situ setan pun tidak bisa mengetahui rahasia itu, karena ini adalah kerjaan Tuhan. Nah, proses perkembangan doa persatuan seperti apa? Di sini dikatakan, diumpamakan seperti kepompong yang nantinya berubah menjadi kupu-kupu. Jadi semula ada ulat, lalu ulatnya menjadi kepompong, berikutnya menjadi kupu-kupu. Nah, kita diandekan, digambarkan seperti ulat itu. Lalu nanti menjadi kepompong. Nah, doa persatuan kurang lebih ada di gambaran kepompongnya ini. Kalau masih ulat kan masih aktif mencari makanan terus. Nah, kepompong ini kan enggak. Ulatnya sudah menjadi di dalam ruangan atau di dalam bungkusnya itu, lalu seperti tidur, seperti mati. Baru berikutnya nanti menjadi kupu-kupu. Jadi gambarannya kurang lebih semacam itu. Nah, jiwa itu seperti mati. Tetapi ketika mati itu ternyata dia bekerja sama dengan Roh Kudus. Seperti tidur tetapi bekerja. Nah, ini yang mungkin juga perlu dipahami bahwa ketika masuk ke dalam doa persatuan, kelihatannya orang itu kok hening, sepertinya tidak berdoa, tetapi ternyata justru pada saat masuk ke dalam keheningan itu, dia sedang berkomunikasi intens dengan Allah, bekerja sama dengan Roh Kudus. Dan saat itulah dia akan mengalami perubahan demi perubahan. Nah, saat ini, jiwa yang berada di dalam kondisi seperti ini akan menjadi semakin hidup, semakin kuat ketika dia menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaan seperti yang sudah digariskan di dalam gereja. Mana dikatakan di situ mengkonsumsi makanan rohani yang disediakan Allah melalui gereja. Apa itu makanan rohani yang disediakan melalui gereja? Sakramen-sakramen. Perayaan Ekaristi, pengakuan dosa, kemudian kalau yang sakit ya perminyakan dan seterusnya itu. Sakramen-sakramen itu kalau dikerjakan terus-menerus itu akan mendewasakan jiwa ini dan semakin membuat dia kuat. Jadi sembari mengalami doa persatuan semacam itu, sembari melakukan aktivitas rohani di dalam gereja. Dan jiwa akan menjadi semakin kuat, semakin dewasa. Nah, kedewasaan iman, kedewasaan hidup rohani di level ini akhirnya akan membawa transformasi dalam Kristus. Jadi dikatakan, ulat itu ketika mati menjadi kepompong, ada rumahnya kan? Nah, rumahnya itu adalah Kristus sendiri. Nah, di situ Kristus bekerja untuk membantu yang bersangkutan ini menjadi kupu-kupu. Jadi dia mempersatukan perbuatan kecil kita dengan keagungannya. Jadi situ kelihatan rahmat Allah begitu luar biasa bekerja. Kita tidak banyak bekerja, tetapi ternyata Allah yang bekerja. Lalu kita sendiri bagaimana? Nah, kita sendiri kerjanya itu sudah sebelum mati itu kan ulat sudah bekerja kan, membentuk rumah itu, menenun kepompongnya itu, rumahnya itu. Nah, itu artinya di situ dia melakukan olah rohani yang terus-menerus dikerjakan dengan mati raga. Misalnya apa? Melakukan berbagai macam kebajikan. Tindakan-tindakan amal kasih, lalu mencoba untuk meredam atau memperkecil cacat celah kita. Misalnya kesombongan, nah itu diperkecil supaya tidak menjadi sombong, menjadi semakin rendah hati. Kemarahan juga demikian, semakin diperkecil supaya tidak menjadi gampang marah, tetapi menjadi pribadi yang lemah lembut dan seterusnya. Nah itu kalau dikerjakan terus, itu sama dengan ini, menenun rumah kepompong itu. Jadi sembari berdoa, sembari mengerjakan kebajikan-kebajikan ini. Semuanya berjalan berbarengan. Nah, ini semua saling mendukung satu dengan yang lain. Makanya kelihatan ketika orang sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh memperhatikan hidup rohaninya, dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sembari dia melakukan banyak kebajikan, doanya juga menjadi lebih baik. Jadi semakin kebajikan ini ditingkatkan, doanya juga menjadi semakin berkualitas. Nah, kita biasanya melihat hal itu. Nah, kalau ini terjadi bersama-sama, saat itulah
pribadi yang bersangkutan akan semakin berubah, atau yang disebut di sini istilahnya adalah transformasi itu. Diubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini mungkin bisa menjadi bahan refleksi juga bagi kita, karena seringkali kita melihat hanya satu sisi, yaitu hanya doa-doanya saja. Tidak pernah memperhatikan kebajikan-kebajikan ini. Makanya seringkali kan ada pertanyaan, loh, saya ini sering ke gereja, banyak ikut doa-doa kelompok, banyak ikut doa-doa di komunitas-komunitas, tapi kok saya tetap seperti ini ya, gampang marah dan seterusnya itu. Artinya ada hal tertentu yang tidak diperhatikan di situ, seolah-olah cukup hanya dengan doa saja. Padahal dua-duanya ini mesti berjalan berbarengan. Doa dikerjakan, lalu kebajikan-kebajikan ini juga perlu untuk dilatihkan terus-menerus. Jadi jangan sampai kelupaan ini. Atau ekstrim yang lain seringkali juga ngomong, ngapain berdoa-berdoa, toh juga itu lihat itu yang berdoa itu masih tetap marah, masih tetap tingkah lakunya tidak jelas itu. Akhirnya tidak mau berdoa, tetapi fokusnya hanya memperhatikan kebajikan-kebajikan. Nah, ini pun juga tidak berimbang karena doanya tidak diperhatikan. Nah, yang berimbang seperti ini, menenun rumah kepompong dengan terus berdoa sembari melakukan berbagai macam kebajikan. Lalu juga di sini ada upaya untuk menyangkal cinta diri, untuk memuaskan diri, menyenangkan diri. Nah, saat menenun rumah kepompong ini, di situ yang bersangkutan sudah mulai memangkas kesenangan-kesenangannya. Lalu melepas maaf. Bentar saya minum ya. Jadi sudah mulai ada tindakan atau latihan ini, menyangkal cinta diri dan kemauan diri. Jadi kalau biasanya mungkin banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi menyenangkan diri, nah sekarang dipangkas. Untuk apa waktunya? Dipakai untuk berdoa, atau dipakai untuk melakukan latihan-latihan kebajikan, menjalankan amal kasih, dan seterusnya. Lalu juga mulai melepaskan kelekatan. Mungkin biasanya menyenangi barang-barang tertentu, menyenangi aktivitas-aktivitas tertentu, nah semuanya mulai dilepaskan. Lalu juga menjalankan tapa, batin, mati raga, ketaatan, dan seterusnya. Nah, ini semua ketika dikerjakan, itu akan sangat membantu yang bersangkutan untuk membangun rumah kepompong. Rumah tempat kita mulai diubah oleh Allah. Dan ini bagi beberapa orang yang sudah mengalami pasti bisa merasakan ini. Kok tiba-tiba merasakan adanya perubahan-perubahan ini. Ada sesuatu yang dulunya mungkin disenangi, sekarang sudah mulai nggak seneng. Ada beberapa yang sharing semacam itu. Misalnya dulu suka sekali pakaian macam-macam. Sekarang sudah mulai sederhana. Tidak perlu banyak macam-macam pakaian itu, juga tidak perlu banyak aksesoris itu. Yang bersangkutan sudah mulai bisa melepaskan itu. Karena apa? Rupanya ditarik ke dalam pengalaman-pengalaman doa semacam ini. Doanya menjadi semakin hening, masuk ke dalam doa yang lebih terpusat ini, sehingga bisa merasakan bahwa ada banyak hal yang sebetulnya tidak perlu, nggak esensi lagi. Makanya yang bersangkutan gampang sekali melepaskan itu. Nah, ini efek dari pengalaman doa ini. Nah, akhirnya ketika itu diperkuat dengan kemauan kehendaknya untuk melepaskan itu semua, jadi semakin kuat lagi. Nah, itulah bangunan rumah kepompong yang dikerjakan oleh ulat itu. Nah, ketika dia sudah ada di situ, maka dia mulai berubah. Karena Kristus sendiri yang mengubah, Roh Kudus yang bekerja. Jadi upaya-upaya kecil tadi disempurnakan oleh Kristus, disempurnakan oleh Roh Kudus. Lalu efeknya apa dengan masuk doa persatuan ini? Ada beberapa hal ini yang bisa kita lihat atau kita petik dari tulisan Teresa Avila itu. Yang pertama efeknya adalah orang begitu rindu memuji Tuhan hingga ingin menghancurkan diri, rela mati 1000 kali demi Tuhan. Nah, ini sebetulnya penggambaran yang sangat hiperbola ya, menghancurkan diri seolah-olah
kita membenci diri kita. Bukan, yang dimaksudkan bukan membenci diri, tetapi gambaran bahwa kalau orang begitu rindu memuji Tuhan, dia pasti akan gampang mengabaikan dirinya. Bahkan dia rela mati 1000 kali. Yang penting Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jadi pengalaman doa persatuan tadi menimbulkan sikap batin semacam ini. Lalu dia juga semakin disergap kerinduan untuk menjalani pencobaan-pencobaan besar tanpa mampu berbuat sesuatu yang lain. Kenapa? Karena pencobaan-pencobaan besar itu dipakai Tuhan seringkali untuk memperlihatkan kepada jiwa itu bahwa dia memiliki kemampuan, dia sudah berkembang sampai ke tahap itu, sehingga ketika muncul cobaan-cobaan itu dia masih tetap tenang, masih tetap kuat, dan masih tetap arahnya menuju kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi ada kerinduan semacam ini. Kerinduan untuk menjalani hal-hal itu supaya tahu, oh ternyata ada di situasi ini. Lalu juga dikatakan semakin merindukan keheningan dan hidup bertapa. Ini maksudnya bukan lari ke padang gurun lalu bertapa di sana, bukan, tetapi lebih masuk ke keheningan. Jadi orang semakin gampang menyendiri untuk hening bersama dengan Tuhan. Nah, ini ada beberapa contoh, ada bapak-bapak yang rajin sekali memperhatikan hal ini, akhirnya dia berkembang juga sampai di level ini. Akhirnya dia menyediakan waktu cukup untuk hening. Sore hari dia hening, pagi hari dia hening. Jadi dia menceritakan jadwalnya itu kurang lebih begitu bangun pagi, jam 4, dia bersih-bersih diri, kemudian meditasi hening. Nah, itu sudah menampakkan bahwa dia akhirnya masuk ke keheningan itu. Lalu waktu itu karena belum pandemi, dia mengatakan, nah setelah meditasi hening itu, dia pergi ke gereja. Lalu selesai itu sarapan, bekerja seperti biasa, jam 3 sore dia kembali menyediakan waktu untuk berdoa. Setelah itu kembali bekerja, sampai kelar kerja, kurang lebih jam 5, jam 6, lalu pulang, makan, dan seterusnya. Malam masih ada meditasi hening lagi. Nah, dia punya jadwal semacam itu, ritme hidupnya. Karena apa? Ya dia masuk ke situasi ini. Sehingga dia rindu untuk menyendiri, rindu untuk hening hanya bersama dengan Tuhan. Jadi walaupun dia aktivitasnya sehari-hari seperti biasa, tetapi jadwalnya kelihatan sekali. Porsi keheningan dijadwalkan secara cukup di situ. Pagi setengah jam, sore setengah jam, malam kurang lebih juga setengah jam. Itu kerinduan akan keheningan. Lalu yang bersangkutan juga semakin rindu supaya orang banyak itu semakin mengenal Tuhan. Karena dia sendiri sudah mengenal, oh ini loh pengalaman akan Allah semacam ini. Ternyata mengubah menuju kebaikan, membawa banyak hal yang positif. Akhirnya pengalaman ini kan tidak ingin hanya dinikmati sendiri. Dia kepingin orang lain pun juga mengenal Tuhan. Supaya masuk ke dalam perkembangan hidup rohani yang seperti ini juga. Menikmati hadirat Tuhan, mendapatkan hal-hal yang positif dari Tuhan. Lalu dikatakan juga tidak merasa tenang, tidak merasa damai, belum puas dengan segala yang dilihatnya di dunia ini sebelum betul-betul bersama dengan Tuhan. Ini sama seperti kata-kata Agustinus. Jadi dia tidak puas sebelum bertemu dengan Tuhan. Jadi hal-hal yang lain akhirnya kelihatan tidak ada nilainya apa-apa. Makanya dikatakan di situ jiwa akhirnya mati terhadap dunia. Karena dia melihat hal-hal yang dulunya menyenangkan bagi dia di sekitarnya itu, sekarang sepertinya hambar semuanya. Tidak menyenangkan, juga tidak membawa sukacita. Lalu sukacita dan kesenangannya ada di mana? Ada bersama dengan Tuhan. Masuk ke heningan berdoa. Lalu menjalankan berbagai macam ulah kebajikan tadi. Nah, di situ juga dia semakin mengenal dirinya. Di sini mengenal diri dalam artian bahwa Tuhan itu semakin kelihatan, terasa, dikenali, begitu luhur besar, sementara dia sendiri sangat kecil. Nah, karena situasi itu membuat dia juga
tidak mengerti, kenapa sih Tuhan ini merahmati saya dengan rahmat yang begitu luar biasa besar. Padahal saya ini berdosa. Saya ini tidak ada nilainya apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi kok dia mau memberikan rahmat yang semacam ini? Nah, itu bagi dia sangat misteri. Tetapi toh itu dia alami. Dan ini yang membuat dia semakin paham bahwa, oh, Tuhan itu begitu agung, Tuhan itu begitu mencintai, Tuhan begitu menghargai saya. Walaupun saya pribadi yang kecil, hina, rapuh, berdosa. Nah, disitulah kemudian semakin tahu bahwa kita ini punya nilai di hadapan Tuhan. Dan kemudian juga semakin menyadari bahwa apa yang dikerjakan sebelum-sebelumnya itu masih terlalu kecil, masih terlalu sedikit dibandingkan apa yang dikerjakan Tuhan bagi dia. Makanya dia kemudian siap untuk menanggung penderitaan lebih besar demi Tuhan. Karena apa? Ya sudah kenal lebih dulu. Tuhan mencintai. Seandainya dia tidak kenal bahwa Tuhan itu mencintai, tidak memahami itu, mungkin dia tidak akan berani lagi untuk menanggung penderitaan demi Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa dia mau menjawabi, memberikan respon terhadap apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Efek berikutnya adalah mampu mengatasi kelekatan-kelekatan. Jadi di sini dia dimasukkan di dalam pengalaman rohani yang sangat mengubah, dimasukkan ke keheningan, lalu dalam keheningan itu dia merasakan ketenangan, sukacita, apalagi dalam keheningan itu dia merasakan kehadiran Tuhan, dan saat itu dia juga merasakan kebahagiaan bersama dengan Tuhan jauh lebih mendalam, lebih menarik, lebih membawa sukacita dibandingkan dengan yang lain-lain. Makanya akhirnya lebih gampang bagi dia untuk mengatasi kelekatan-kelekatan. Lebih gampang untuk melepaskan itu semua. Lalu damai dan sukacita menjadi semakin kuat di dalam batinnya. Nah, akhirnya enggan dengan berbagai macam hal yang duniawi-duniawi itu. Nah, itu perkembangannya semacam itu. Namun demikian, masih ada hal kecil ini, masih belum begitu menyerah kepada kehendak Tuhan. Tetapi bukan berarti tidak patuh. Karena mungkin masih ada beberapa hal yang bagi dia belum bisa sungguh-sungguh dipahami, maka untuk menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan belum 100%, tapi sudah bergerak ke arah sana. Dia masih ada sedikit hal yang mungkin membuat dia belum berani berpasrah total kepada Tuhan. Nah ini, kalau ini muncul, ketika muncul ini, maka dia bisa merasakan sesal, merasakan, loh kok saya bersikap seperti itu. Jadi ada hal-hal semacam ini yang diceritakan oleh Teresa Avila. Lalu juga merasa pedih jika Tuhan kurang dihormati, terutama oleh orang-orang Kristen. Karena apa? Pewahyuan itu kan sudah diberikan, sudah jelas-jelas nyata melalui Yesus Kristus. Lalu juga sudah dituliskan di dalam kitab suci. Kok masih tidak mau menghormati Tuhan? Nah, itu bagi jiwa-jiwa yang sudah masuk ke sini ini, dia merasakan pedih, sakit. Kok Tuhan tidak dihormati? Nah, selain itu juga merasakan prihatin, karena mereka-mereka yang tidak mau menghormati Tuhan itu ujungnya adalah kebinasaan. Jadi ada hal-hal semacam itu yang kemudian membuat dia merasa tidak nyaman dengan yang lain-lain itu. Makanya tidak heran ketika orang-orang yang masuk ke sini biasanya lebih senang mendoakan mereka-mereka yang berdosa, yang perlu pertobatan, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan silik bagi mereka. Supaya apa? Kerahiman dan pengampunan Tuhan diturunkan kepada mereka, lalu mereka bisa berubah, bisa bertobat, dan tidak binasa. Karena kerinduannya hanya satu, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Nah, berikutnya, dia juga menjadi semakin mau melakukan hal-hal baik kepada orang lain. Nah, ini sebagai bagian dari ulah kebajikan tadi. Dia bisa mengeluarkan ini lebih baik. Nah, di sini kendati tadi dikatakan ketika setan tidak bisa tahu rahasia dalam doa persatuan itu, tetapi setelah orang keluar dari doa persatuan itu,
bisa diganggu oleh si jahat ini. Dia mengaburkan budi dengan berbagai macam pertimbangan dan pembenaran, lalu melemahkan kehendak yang tadinya sudah semangat bisa dilunturkan. Atau juga menumbuhkan cinta diri karena merasa, wah, saya sudah masuk ke level seperti ini. Orang lain belum. Nah, mulai di situ mencintai diri karena prestasi-prestasi itu seolah-olah itu semua adalah hasil kerja sendiri. Padahal di situ ada anugerah Tuhan. Tadi dikatakan Roh Kudus bekerja, Kristus bekerja. Nah, karena mulai sombong melihat itu sebagai prestasi diri, lalu akhirnya tumbuh cinta diri ini. Nah, itu berarti mulai bergeser. Yang menggeser ini siapa? Nah, kerjaan si jahat ini. Lalu juga menumbuhkan penilaian akan barang kecil-kecil. Nah, hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang tidak disenangi, mungkin bisa menjadi bahan untuk penilaian. Oh, si A ini seperti ini. Tidak seperti saya, yang begini-begini. Nah, itu semacam itu. Nah, di sini rupanya, Teresa Avila melihat bahwa Tuhan itu membiarkan si jahat, si setan ini bekerja. Untuk apa? Menguji sikap jiwa. Untuk menerangi orang lain. Jadi tidak hanya berguna bagi jiwa itu sendiri, tetapi juga berguna bagi orang lain. Itu menurut Teresa Avila. Jadi setan dibiarkan menguji. Kalau si A ini nanti teguh, kuat, bagi si A itu sendiri ada buah-buahnya. Karena imannya bertumbuh berkat ujian-ujian itu. Sekaligus juga ketika orang lain melihat, oh ya si A itu ternyata punya keteguhan iman. Sehingga dia tetap mau mencintai Tuhan, mau melakukan aktivitas-aktivitas rohani, mau memperhatikan hidup batinnya, kendati situasi-situasi yang dihadapinya sangat sulit, ujian-ujian yang diberikan sangat berat. Akhirnya orang lain kan melihat, wah ada keteladanan iman. Nah, kita bisa melihat dari orang-orang kudus yang berani untuk tetap setia, teguh iman, walaupun situasinya tidak mengenakan. Nah, itu akhirnya efeknya adalah menerangi orang lain. Maka selalu diperingatkan. Jadi kendati ada cobaan-cobaan itu, ada gangguan-gangguan dari si jahat itu, Tuhan ternyata tidak membiarkan. Tuhan memberikan peringatan-peringatan. Nah, bentuk-bentuknya ini apa? Peringatan-peringatan ini macam-macam. Mungkin dari omongan teman, mungkin dari membaca buku rohani, mungkin dari renungan-renungan yang biasa dikirimkan kepada kita atau kita mendengar, membaca. Nah, itu semua bisa dijadikan sarana oleh Tuhan untuk mengingatkan. Jadi katakan oleh Teresa Avila, Tuhan punya 1001 cara untuk ini. Jadi sebetulnya kalau kita mau PK, kita pasti akan mendapatkan itu, menangkap pesan-pesan Tuhan itu, supaya membuat kita tetap lurus. Jadi kadang-kadang kita tidak mau PK, atau betul-betul tidak PK. Sehingga kita tetap mengikuti dorongan si jahat ini. Padahal Tuhan sudah mengingatkan kita. Nah, ini mesti hati-hati. Jadi walaupun ada di ruang kelima, tapi ternyata masih ada hal semacam itu. Berikutnya, nasihatnya. Nasihatnya adalah ya tetap teguh melakukan ulah kebajikan. Jangan sampai lemah semangat. Terus melakukan hal-hal yang baik itu. Dan mohon rahmat pendampingan Tuhan supaya tidak melewatkan anugerah tersebut. Jadi jangan sampai apa yang diberikan Tuhan itu luput dari pengamatan kita, luput dari kepekaan kita. Makanya kita diajak untuk benar-benar terbuka. Nah, disinilah nilainya apa yang seringkali disebutkan supaya kita tidak terikat, termasuk terhadap doa-doa permohonan kita. Kita boleh memohon, tetapi tetap membiarkan Tuhan sendiri yang memberikan anugerah-anugerahnya. Entah dikabulkan atau tidak, urusan Tuhan. Nah, dengan sikap keterbukaan ini, kita nanti akan menjadi semakin bisa melihat, mengenali, kalau Tuhan itu tidak mengabulkan doa kita, tetapi memberikan rahmat yang lain kepada kita. Kalau kita terikat hanya pada permohonan kita sudah menutup mata kita, menutup hati kita, kepekaan kita terhadap kemungkinan-kemungkinan lain di luar permohonan kita itu. Jangan-jangan Tuhan bekerja. Jadi misalnya kita minta mendapatkan sukacita misalnya. Kita mohon terus mendapatkan sukacita. Lalu Tuhan
memberikan bukan sukacita, tetapi justru sebaliknya. Dengan maksud apa? Supaya menguatkan kita. Nah, saat itu mungkin kita akan bingung. Loh, Tuhan kok tidak mengabulkan doa saya? Kok saya malah diberi penderitaan, bukan sukacita? Nah, di situ berarti kita kurang menangkap kira-kira apa yang dimaui Tuhan dengan penderitaan yang diberikan itu. Nah, itu contohnya semacam itu. Kemudian, mohon supaya diberi kekuatan batin untuk terus menggali, mengenali apa yang dikerjakan Tuhan di dalam kita. Lalu meningkatkan cinta kepada Tuhan dan sesama. Juga waspada akan tipu daya setan. Karena setan begitu luar biasa, bisa meyakinkan kita bahwa misalnya kita sudah memiliki satu kebajikan, lalu kita menjadi sombong. Oh, ini loh, saya sudah rendah hati, saya sudah memiliki semangat lemah lembut. Lalu itu terus yang kita perhatikan, itu terus yang kita banggakan, sampai-sampai lupa yang lain-lain. Bahkan mungkin menjadikan itu semua sebagai sarana untuk menyombongkan diri. Saya lebih maju dari orang lain. Nah, ini berbahaya. Makanya dikatakan hati-hati dengan tipu daya semacam itu. Kelihatannya kan baik, hanya memikirkan soal kebajikan, memikirkan kerendahan hati kita, tetapi ternyata di balik itu masih ada kesombongan. Nah, itu yang berbahaya. Kalau hal-hal itu berasal dari setan, kebajikan itu disertai kepuasan yang sombong. Tetapi kalau dari Tuhan, ada kerendahan hati. Itu bedanya. Kemudian memperhatikan perbuatan nyata, bukan hanya kata-kata dan harapan dalam doa. Kita bisa mohon macam-macam, tetapi kita tidak mau mengupayakan itu dalam perbuatan kita. Nah, kalau tadi kita merenungkan perumpamaan Teresa Avila soal ulat yang menjadi kepompong lalu kupu-kupu, itu kan jelas sekali di situ ada usaha dari ulat itu untuk membentuk. Jadi ada perbuatan nyata. Jadi bukan hanya mau diubah oleh Allah, tetapi mau bekerja, menyiapkan diri supaya Allah bekerja di dalam dirinya. Ini muncul di dalam tindakan-tindakan nyata kita. Lalu juga semakin senang jika ada orang dipuji karena kemajuan-kemajuan hidup rohaninya, kemajuan kebajikannya. Dan menyesali suatu cacat diri sendiri dan bahkan jika berupaya untuk menyembunyikannya. Nah, berikutnya, mohon supaya Tuhan senantiasa menolong. Masih diminta untuk waspada dan hati-hati. Ingat, kemungkinan akan jatuh. Jadi hati-hati, jangan sampai jatuh. Lalu meneliti berbagai macam kebajikan yang sudah kita kerjakan. Bukan untuk dibangga-banggakan dan disombongkan, tetapi sebagai bahan untuk refleksi. Apa yang masih perlu untuk diperbaiki. Kemudian juga selalu menjaga pertumbuhan dan perkembangan kebajikan yang sudah diperjuangkan. Itu isi dari ruangan-ruangan kelima. Jadi orang sudah masukkan ke tahap doa persatuan, sekaligus juga di situ ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri yang bersangkutan, terutama dalam hal kebajikan-kebajikan ini. Sudah semakin bertumbuh, semakin baik. Sekarang ruangan ke-6. Di ruangan ke-6 ini, jiwa sudah dalam keadaan sangat mencintai Tuhan. Atau disebut dilukai oleh cinta sang mempelai. Dan tidak ingin memilih yang lain. Jadi sudah jelas di situ. Opsio fundamentalis, pilihan dasarnya itu sudah kelihatan. Saya mau memilih Tuhan, mencintai Tuhan, bukan yang lain. Dan itu pilihan ini semakin kuat di dalam level ke-6 ini, ruangan ke-6 ini. Tetapi rupanya walaupun dia sudah sangat mencintai Tuhan dan tidak ingin yang lain, Tuhan masih tidak menghiraukan dia untuk langsung masuk ke pertunangan. Tetapi membiarkan cinta dari jiwa itu semakin berkembang. Nah, ini yang kemudian membuat jiwa itu merasa menderita. Dia sudah kepingin bersatu dengan Tuhan karena cintanya itu, tetapi masih dipending. Belum bisa ke persatuan. Karena Tuhan sendiri masih kepingin jiwa itu diperkuat lagi. Nah, jiwa yang demikian itu, kendati mengalami masih tidak dihiraukan Tuhan ini, dia tetap mencoba mencari kesunyian,
dan menghindarkan segala sesuatu yang bisa menariknya keluar dari kesunyian. Jadi keheningan masih menjadi hal yang dia perjuangkan. Karena apa? Disitulah dia bisa merasakan cinta Tuhan itu. Sekaligus juga bisa melatih kebajikan-kebajikannya. Lalu dia juga mengalami banyak cobaan, misalnya menjadi bahan omongan orang, khususnya teman-teman sendiri. Ini Teresa Avila menjelaskan karena konteksnya dia ngomong ini ke hadapan para suster. Jadi biasanya dalam komunitas para suster itu kan ya normal lah sebagai manusia saling ngomongin satu dengan yang lain. Ketika ada yang satu maju, hidup rohaninya bisa jadi dijadikan bahan omongan. Lalu mungkin akan dinilai buruk. Oh si A ini sok suci, si B ini begini. Lalu mereka mulai menjauh. Nah bisa jadi semacam itu. Nah ini berarti ada sesuatu di situ, ada pencobaan. Itu yang dilihat oleh Teresa Avila. Lalu ketika mengalami situasi ini, apa yang mesti dihadapi, dikerjakan? Ya tidak perlu menderita karena situasi ini. Karena apa? Ini yang diceritakan Teresa Avila. Kalau orang itu cepat menjelekkan orang lain, dia lebih fokus terhadap kejelekan, lebih suka kepada kejelekan daripada kebaikan. Jadi kelihatan kan di sini, orang ini orientasinya mau memperbaiki diri dan melihat kebaikan-kebaikan orang lain, kebaikan-kebaikan dirinya, atau kejelekan-kejelekan. Nah, kalau orang mau melihat fokus kepada kebaikan, pasti dia juga fokusnya melihat kebaikan orang lain, bukan kejelekan orang lain. Nah, ini yang dilihat oleh Teresa Avila. Kemudian dia mengatakan bahwa kebaikan itu adalah milik Allah. Sementara jiwa ini hanya bekerja sama di dalam Allah itu. Jadi kita tidak perlu bingung kalau ternyata si A lebih baik daripada saya. Atau kalau kita melihat sepertinya saya lebih baik daripada orang lain. Nah itu tidak perlu menjadi sombong karena semuanya adalah milik Allah. Nah kita hanya ikut di dalam itu karena kita mau diubah oleh Allah untuk menjadi serupa dengan Dia dalam kebaikan ini. Maka ketika lupa bahwa kebaikan-kebaikan itu milik Allah, ya perlu diingatkan kembali supaya bisa berubah. Lalu kalau mendapat manfaat dari anugerah, sikap jiwa adalah menganggap dirinya dianggap baik oleh Allah. Artinya dilayakkan oleh Allah. Saya ini sebetulnya nggak layak, tetapi Allah melayakkan saya. Karena mungkin dianggap bernilai, dianggap baik, dicintai, dan memang tujuan Allah adalah untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita dilayakkan supaya mendapatkan anugerah-anugerah itu. Jadi kalau dari sudut pandang ini, Teresa Avila mau memperlihatkan kepada kita bahwa kita tidak perlu melihat anugerah-anugerah itu sebagai buah prestasi kita. Seolah-olah kalau kita itu berdoa terus, pasti nanti ujungnya mendapatkan anugerah itu. Belum tentu. Karena anugerah itu adalah hak dari Allah sendiri. Jadi berbeda dengan kalau kita mengerjakan sesuatu dengan tujuan-tujuan yang semacam itu, mengumpulkan misalnya duit. Kita sudah bekerja macam-macam supaya mendapatkan banyak duit. Nah, kita ketika memperoleh semuanya itu, kita ngomong, ini prestasi saya. Saya sudah bekerja begini-begini, maka duitnya menjadi banyak. Nah, itu mungkin bisa dianalogikan dengan itu juga. Jadi sepertinya kita memperlihatkan kepada Tuhan bahwa ini loh prestasi saya, nah itu berbahaya. Nanti bisa menjadi seperti yang hanya membanggakan prestasi-prestasinya. Padahal anugerah Allah. Lalu berikutnya adalah lebih fokus pada kemuliaan dan kehormatan Allah daripada nama baiknya sendiri. Sehingga kalau memang sudah maju, kemudian dilihat jelek oleh orang lain, ya tidak problem. Karena yang dipentingkan adalah Allah sendiri. Atau kalau orang lain melihat kemuliaan di dalam apa yang kita kerjakan itu, ya kita juga tidak perlu menjadi sombong, tapi tetap dengan rendah hati mengatakan Allah lah yang perlu dimuliakan dan dipuji. Itu nasihatnya. Lalu berikutnya pencobaannya adalah penyakit fisik maupun batin. Nah, ini rupanya ada yang semacam ini. Nasihatnya supaya bersabar, karena Tuhan tidak memberikan sesuatu yang tak terpikul. Jadi walaupun itu berat,
ada hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman, tapi kalau itu diberikan oleh Tuhan, pasti Tuhan sudah mengukur kemampuan kita. Tuhan tidak memberikan sesuatu di luar kemampuan kita, atau Tuhan biasanya memberikan bekal lebih dahulu kepada kita supaya kita kuat untuk menanggung cobaan-cobaan yang diberikan. Ini semacam itu. Lalu pencobaan berikutnya adalah ada pengalaman tentang Bapak pengakuan, terlalu rasional dan kurang pengalaman. Nah, ini yang minggu lalu juga ditanyakan soal Bapak pembimbing. Nah, di sini yang terjadi adalah ketika memberikan informasi tentang pengalaman rohaninya, seringkali Bapak pengakuan atau Bapak rohaninya menanggapi dengan sangat rasional. Lalu dianggap, wah itu berlebihan, dianggap, wah itu jangan-jangan kamu keliru, oh itu dianggap, jangan-jangan kamu ini terlalu sok suci dan seterusnya. Nah itu kan bisa melemahkan kita. Tetapi Teresa Avila memperlihatkan bahwa tidak perlu bingung dengan situasi itu. Tetap tenang dan menyadari dosa secara berimbang. Kalau secara objektif memang berdosa, ya oke. Perlu untuk diakukan dan diubah. Jadi tidak perlu takut seolah-olah Tuhan menolak kita karena keberdosaan kita. Yang penting kita mau berubah, mau bertobat, Tuhan pasti menerima. Lalu juga tidak merasa takut jika tidak bisa menerangkan situasi kepada Bapak pengakuan. Karena apa? Tuhan pasti memahami, Tuhan pasti mengerti, Tuhan pasti kan memberikan pengampunan dan kerahimannya. Nah inilah yang seringkali terjadi, maka juga diharapkan tetap tenang. Bahkan kalau ada penilaian-penilaian yang negatif pun dari Bapak pengakuan, jiwa tetap diharapkan tenang, tidak perlu bingung, atau tidak perlu menolak penilaian-penilaian negatif itu. Karena apa? Penilaian negatif itu justru berfungsi untuk melihat kembali secara lebih objektif apa yang kita alami. Nah, itu ada semacam itu. Menghadapi apapun yang terjadi, tetap fokus arahnya kepada Tuhan. Semuanya dipakai sebagai sarana untuk menguji diri. Apakah saya ini sudah lurus menuju kepada Tuhan atau tidak? Jadi tidak perlu bingung dengan pengalaman-pengalaman seperti ini. Lalu pencobaan berikutnya, supaya dapat menanggung penderitaan. Ini ada pengalaman-pengalaman yang menarik di situ, apa yang perlu dikerjakan supaya dapat menanggung ini. Dikatakan ternyata ya bukan berdoa, karena ketika berdoa bisa merasa seolah tidak berdoa. Nah ini yang terjadi, karena apa? Pengalaman batin mereka yang sudah masuk ke level ini kan berbeda dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dia sudah sangat mencintai Allah, tetapi Allah sendiri kan tadi masih dikatakan memending dulu, belum membiarkan jiwa itu masuk ke dalam persatuan dengan dia. Nah situasi ini kan seperti gantung, sehingga ketika dia berdoa, merasa seolah-olah nggak bisa berdoa. Ini saya ngomong kepada siapa? Sepertinya tidak hadir. Sepertinya kok sembunyi Tuhannya itu. Nah, itu diceritakan banyak oleh Yohanes Salib dalam bukunya Madah Rohani itu. Jiwa rindu untuk bersatu dengan Tuhan, tetapi Tuhan masih belum mengiyakan. Jadi seolah-olah Tuhan itu bersembunyi. Makanya dia mengejar terus sampai kemana ini? Tuhan ini ada di mana? Nah, ketika mengejar semacam itu, semakin mengejar, semakin tidak menyadari kehadiran Tuhan. Nah, itu akan semakin menyakitkan. Nah, semacam ini, semakin berdoa kok sepertinya tidak berdoa. Wah, itu kan semakin membuat menderita. Seperti tidak ada hiburan dalam doa. Lalu tidak mengerti nilai atau makna yang diungkapkan dalam doa. Daya-daya batin pun juga tidak mampu. Masuk ke keheningan, malah menambah penderitaan. Nah ini yang terjadi, jadi membuat jiwa menderita. Akhirnya kalau menanggung penderitaan yang semacam ini, yang dinasihatkan oleh Teresa Avila bukan berdoa, tetapi dengan melakukan tindakan-tindakan amal kasih dan berharap pada kerahiman Allah. Nah ini contoh
yang ada di ruang-ruang ke-6 loh ya. Jadi bukan untuk yang awal-awal. Yang awal-awal nanti ada penderitaan sedikit lalu tidak mau berdoa ya, berbahaya malah. Nah ini mereka yang sudah masuk ke level ini tadi yang diceritakan, sudah sangat mencintai Allah, tetapi Allah masih belum membiarkan jiwa itu bersatu dengan Dia. Makanya ada rasa ini, Tuhan kok bersembunyi, Tuhan kok tidak ada, Tuhan kok tidak hadir. Makanya mesti disertai dengan tindakan-tindakan seperti ini. Itu nasihatnya. Lalu kalau ada pencobaan dari setan, bagaimana? Pencobaan setan macam-macam. Bersifat lahiriah, namun tidak banyak. Dan tidak menghalangi daya-daya batin atau mengacaukan jiwa. Ini cobaan setan untuk mereka yang sudah masuk ke level yang ke-6 ini, ruang-ruang ke-6 ini. Jadi pencobaan setan masih bersifat seperti ini, lahiriah, tetapi tidak terlalu banyak, tidak sebanyak yang di ruang-ruang sebelumnya. Lalu hubungan Tuhan dengan jiwa. Tuhan semakin membuat jiwa rindu untuk bersatu dengannya. Caranya bagaimana? Memberikan banyak pengalaman-pengalaman adikudrati atau pengalaman-pengalaman yang di luar kebiasaan, di luar yang biasa. Itu ada beberapa hal ini yang saya sebutkan ya, hanya sebagai contoh-contohnya, mungkin masih lebih banyak lagi dari ini. Jadi ada luka cinta, ada locution atau kata-kata, ada pesona ilahi, ada sukacita ilahi, ada menderita karena dosa, ada vision, penglihatan, ada juga berbagai macam dorongan batin. Nah, pengalaman-pengalaman ini adalah pengalaman-pengalaman istimewa. Tidak semua orang bisa mengalami ini. Tetapi kalau bisa mengalami ini, ya patut disyukuri. Dan bukan berarti ini semua menjadi ukuran kesucian orang. Ini hanya bagian dari upaya Tuhan untuk menguatkan kerinduan jiwa. Jadi tidak perlu bingung, kok saya tidak mendapatkan misalnya penampakan Tuhan, kok saya tidak bisa mendengarkan kata-kata Tuhan. Tidak usah bingung, kalau ada orang lain menceritakan soal itu lalu kita merasa minder, bingung, saya kok enggak ya? Karena Tuhan memproses masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Jadi di ruang-ruang ke-6 ini Tuhan memberikan anugerah-anugerah seperti ini. Luka cinta itu apa? Luka cinta itu adalah kerinduan kuat, mendalam dan halus untuk bersatu dengan Tuhan. Meningkatkan rasa cinta dan membawa serta rasa sakit. Nah, ini bagaimana terjadi? Ya Tuhan menganugerahkan ini kepada yang bersangkutan, menguatkan kobaran cinta di dalam hatinya itu, lalu dia betul-betul kepingin maju menuju kepada Tuhan. Nah, sementara itu, ternyata dia sadar bahwa dia belum memiliki kapasitas untuk bisa bersatu dengan Tuhan. Jadi katakan tadi Tuhan masih memending itu, menunda. Nah, saat itulah dia merasakan menggantung, karena di satu sisi dia sudah banyak melepaskan hal-hal yang selama ini dia senangi demi Tuhan sendiri. Tetapi ternyata dia belum bisa menemukan Tuhan secara penuh. Nah, itu kan menimbulkan rasa sakit, ada kerinduan untuk sampai ke sana. Itu luka cinta. Dan kerinduan yang halus semacam itu menurut Teresa Avila bisa terjadi dari banyak hal, banyak kemungkinan. Misalnya terjadi karena kodrat. Biasanya orang alkoholis lebih gampang terlukai, lalu merasa oh seolah-olah itu dari Tuhan. Jadi bisa jadi karena kodrat semacam itu, misalnya stres, atau bisa jadi tipuan setan, atau khayalan-khayalan dari pribadi yang bersangkutan. Luka cinta bisa terjadi karena hal-hal itu. Maka perlu untuk melakukan pembedaan-pembedaan. Kerinduan saya kepada Tuhan ini muncul dari mana? Betul-betul dari Tuhan atau tidak? Nah, biasanya kalau dari Tuhan disertai dengan ketenangan dan kedamaian. Kalau dari si jahat, biasanya tidak akan ada damai. Itu yang perlu untuk diperhatikan. Lalu dikatakan juga kalau di dalam ruang yang ke-6 ini, luka cinta itu bukan berasal dari khayalan, karena tidak bisa ditiru.
Jadi kalau khayalan kan bisa dikondisikan, lalu bisa ditiru, nanti begini perasaannya dan seterusnya. Tapi bentar, minum lagi. Ya, jadi luka cinta yang dianugerahkan Tuhan semacam itu. Jadi bukan berasal dari si jahat, bukan berasal dari diri sendiri. Karena ketika dianugerahkan itu ternyata ada damaian, ada ketenangan, tidak bisa dikondisikan, tidak bisa ditiru. Jadi luka cinta muncul begitu saja, lalu ada kerinduan kuat untuk terus-menerus bersatu dengan Tuhan. Lalu locution atau kata-kata. Ini seperti mendengar kata-kata. Nah, ini macam-macam. Ada yang seperti terdengarnya seperti suara dari luar, seperti ditangkap oleh indera telinga. Tetapi juga ada yang dalam batin, menggema terus. Ada juga dalam daya-daya jiwa, budinya. Nah, kata-kata semacam ini atau gemanya atau sesuatu yang terus-menerus seperti terdengar, nah itu dikategorikan sebagai locution atau kata-kata. Nah, ini seringkali juga muncul dari teman-teman melakukan banyak latihan rohani. Oh, saya kok seperti mendengar kata-kata ini, kok saya seperti tadi ada gema di dalam hati saya, bunyinya begini. Nah, itu mungkin bisa dikategorikan ini. Nah, kalau itu berasal dari Tuhan, dikatakan tetap membawa kedamaian, ketenangan, ketentraman. Dan sekali lagi, kata-kata itu tidak bisa disusun, dikomposisi oleh yang bersangkutan. Kalau ternyata dikomposisikan lebih dulu, nah itu berarti ya bukan dari Tuhan, tapi dari kita sendiri. Misalnya, kita sudah merindukan untuk mendengarkan suara Tuhan yang meneguhkan kita saat kita merasakan derita. Kepingnya kita mendengar Tuhan mengatakan, jangan takut, saya ini. Atau mendengar, kamu tenang, saya ada di sampingmu. Sudah diharap-harapkan muncul kata-kata itu. Artinya sudah dikomposisikan dari awal. Lalu begitu masuk dalam doa, dalam keheningan, merasakan itu. Wah, tadi Tuhan sepertinya mengeluarkan kata-kata ini. Nah, nanti dulu. Itu kan sudah dikomposisikan sejak awal. Sudah diharap-harapkan, sudah diupayakan untuk nanti muncul pada saat doa. Nah, itu berarti kan sudah dikondisikan. Nah, yang dimaksudkan di sini bukan seperti itu, tetapi yang bersangkutan ketika masuk di dalam doa betul-betul tidak mengkomposisikan itu, tidak menyusun kata-kata itu, tidak memikirkan kata-kata itu, tetapi tiba-tiba muncul begitu saja. Dan ketika muncul begitu saja, efeknya sudah langsung masuk ke dalam jiwa. Itu yang disebut operatif. Jadi kata itu begitu dibunyikan, langsung bekerja. Seperti kata-kata dalam kitab suci itu, firman-Nya berlari. Nah, ini begitu keluar dari mulut Allah, langsung berlari bekerja. Di sini pun juga sama. Misalnya kata-kata yang tadi itu, jangan takut, tenanglah. Seketika itu juga jiwa merasakan ketenangan. Nah, itu baru dikatakan betul-betul dari Tuhan. Karena efeknya terjadi. Kemudian pesona ilahi. Pesona ilahi ini jiwa seringkali ditarik dari daya-daya batin dan daya indranya, kemudian masuk ke situasi yang lain. Nah, ketika masuk ke situasi yang lain ini, dia merasakan ada sesuatu keilahian yang betul-betul mempesona dia. Akhirnya di situ daya-daya batinnya, panca inderanya terbius seolah-olah mati, seolah-olah tidak menyadari kondisi dan keadaan di luar dirinya. Jadi panca inderanya seperti diputus dari situasi luar dirinya. Daya-daya batinnya juga demikian. Dia hanya ditempatkan Allah di dalam keilahian itu untuk menikmati keilahiannya. Jadi saat itu dia merasakan sungguh, wah luar biasa nih keilahian ini. Nah baru ketika ditarik kembali dari situasi itu, keluar dari situ, dia baru bisa merasakan, wah tadi pengalaman yang luar biasa.
Nah, itu namanya pesona ilahi. Itu digambarkan Teresa Avila, ada yang semacam itu. Jadi jiwa akhirnya seperti dibawa ekstase, itu ditarik dari tubuhnya, dimasukkan ke situasi yang lain. Tapi itu pun juga tidak terjadi dalam jangka waktu yang lama, tapi dalam yang singkat. Namun sangat memiliki daya. Lalu ada sukacita ilahi. Ini terjadi pada kesatuan mendalam daya-daya jiwa. Daya-daya jiwa itu budi, ingatan, kehendak. Ini sudah menjadi satuan. Dan kebebasan besar di bagian budinya, intelek, dan indera-indera untuk mengalami dan menikmati pengalaman akan Allah. Nah, ketika itu semua terjadi, dirasakan sukacita yang luar biasa. Ada kedamaian. Nah, itulah sukacita ilahi yang dia alami. Lalu juga ada pengalaman lain menderita karena dosa. Jiwa masih mengingat masa lampau, oh dulu menentang Tuhan gini. Akhirnya dia merasa terpukul dengan situasi dirinya sendiri. Ternyata masih memiliki kotoran-kotoran semacam ini, belum layak untuk masuk ke dalam persatuan dengan Tuhan. Ada kesadaran itu karena situasi masa lampau. Kemudian vision atau penglihatan. Ini banyak sekali kita dengar, orang bisa melihat penampakan Bunda Maria, penampakan malaikat, penampakan Yesus, penampakan orang-orang kudus, ya kurang lebih semacam itulah. Itu adalah pewahyuan Allah dalam bentuk citra visual. Nah, sekali lagi citra visual ini tidak dikomposisikan, tidak dibuat-buat, tidak dipikir-pikirkan sebelumnya, tetapi muncul begitu saja. Nah, muncul begitu saja dengan efek yang seperti tadi itu. Efeknya adalah ada ketenangan, ada kedamaian. Dan kalau itu betul-betul dari Tuhan, maka anugerah-anugerah yang mau diberikan kepada jiwa sudah ditangkap oleh jiwa itu dan sudah bekerja bagi jiwa itu. Karena sekali lagi yang semacam ini kalau dari Tuhan itu bersifat operatif, bekerja. Makanya Teresa Avila sangat menekankan kalau mendapatkan pengalaman-pengalaman semacam ini tidak perlu lekat pada pengalaman-pengalaman itu. Juga tidak perlu merindukan itu. Karena kalau Tuhan memberikan pasti akan terjadi. Lalu juga masih ada dorongan-dorongan batin. Nah, ini dorongan batin muncul keinginan untuk terus-menerus mencintai Allah. Nah, inilah hal-hal yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan di dalam jiwa-jiwa yang ada di ruangan ke-6 ini. Baik, saudari dan saudaraku, mungkin ada yang mau menanggapi. Saya atas pengajarannya malam hari ini yang kita diajak ke pengajaran puri batin yang ketiga, itu yang sangat bermanfaat bagi kita peserta Love Praying Family, di mana kita dengan pengajaran-pengajaran ini kita mengetahui dalam kita berdoa sudah di level berapa, sudah di tingkat mana, di ruang berapa, dan kita tidak lagi ragu atau bertanya-tanya jika terjadi sesuatu yang kita alami, apakah salah atau adakah yang salah di dalam doa kita. Sudah begitu gamblang Pastor Jaya menerangkannya pada malam hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Pastor, tadi ada Ibu Sony Bonifacia bertanya, itu Ibu Sonia, apakah kita manusia yang biasa yang bukan seorang biarawan atau biarawati atau tidak dalam kelompok pendoa begitu, mampu mencapai puri batin di ruang yang ke-6?
Nanti ada lagi dari pertanyaan dari Ibu Lydia. Mohon Pastor menanggapinya. Ya, hidup rohani itu bukan milik biarawan-biarawati. Hidup rohani itu milik kita semua. Jadi, kalau ditanyakan apakah bisa yang bukan biarawan-biarawati itu masuk ke ruang-ruang ke-6, ya sangat bisa. Sangat bisa, karena itu semua adalah proses hidup rohani kita masing-masing. Bukan milik biarawan-biarawati semata. Jadi, kalau mau, silahkan terus-menerus menekuni itu. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan itu, ada seorang bapak yang memang sangat tekun mengerjakan olah rohaninya, dia bisa masuk ke level hidup rohani yang cukup tinggi, menurut saya sangat mendalam. Banyak pengalaman-pengalaman rohani mirip-mirip seperti apa yang dikatakan dari Savila ini. Yang mengalami mukjizat, mengalami kehadiran Allah dalam Ekaristi, lalu juga mengalami mendengar suara-suara itu, bahkan gampang ngomong kepada Tuhan bagi dia. Ketika berdoa ngomong begini-begini, dia mendapatkan petunjuk. Satu hal yang bagi dia sangat-sangat spesial itu adalah ketika dia diminta untuk puasa. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan, pokoknya kamu harus puasa, tidak boleh makan ini. Dia menuruti. Sampai kapan ini? Tidak diberitahu. Pokoknya kamu puasa itu. Nah, ketika suatu saat, sudah sekian lama, dia diberitahu, sudah sekarang hentikan. Lalu apa efeknya? Itu semua ternyata menjadikan dia menjadi semakin sehat. Selama ini dia sakit gara-gara makanan-makanan yang dilarang untuk dimakan itu. Ini kan menarik seperti itu. Jadi kata-kata itu ternyata operatif. Yang membimbing, menuntut dia untuk mengerjakan sesuatu yang membawa kebaikan bagi dia. Itu, jadi semua orang bisa masuk ke level itu. Terima kasih, Pastor. Semoga jawaban ini memuaskan Ibu Sonia Bonifacia. Yang kedua, Pastor, dari Ibu Lydia. Ada pertanyaannya, berbagai pengalaman dalam doa, seperti luka cinta, lokosion, dan lain-lain, dapatkah terjadi di ruang 6? Dan yang kedua, pesona ilahi, apakah sama dengan kontemplasi? Ya, kalau menurut Pastor. Teresa Avila, seperti itu. Maksudnya ya, perkembangan hidup doa itu dilihat dari prosesnya tadi itu. Kita sudah melihat semuanya kan. Jadi dari awal itu ruangan pertama. Biasanya orang berdoa dengan doa vokal. Dengan hanya membaca, melafal doa-doa itu, menghafalkan itu, lalu mendoakan. Tetapi ketika ini ditekuni terus, pelan-pelan, dia ditarik ke yang lebih hening. Lalu masuk ke doa renung, doa meditasi. Apa yang direnungkan? Ya kata-kata yang didoakan itu. Atau teks-teks kitab suci. Semuanya itu menjadi berkembang. Lalu ketika dia merenungkan lebih dalam, mulai membakar afeksinya untuk semakin mencintai Tuhan. Nah, sekarang doanya berkembang menjadi doa afektif, bukan lagi sekedar kata-kata yang muncul, tetapi di situ disertai keinginan untuk mencintai Tuhan secara lebih dalam, lebih kuat lagi. Nah, dari doa afektif ini, karena daya-daya dirinya itu sudah betul-betul diarahkan kepada Tuhan, akhirnya orang kan menjadi semakin terarah kepada Tuhan. Lalu juga diproses oleh Tuhan sendiri. Dengan apa? Memproses tadi daya-daya jiwa, daya-daya batinnya, dan akan menjadi semakin hening. Dia tidak mengingini banyak hal, tetapi menjadi semakin hening, terpusat, akhirnya mengalami doa keheningan, doa keterpusatan. Nah, kalau sudah masuk ke sini, cintanya kepada Tuhan semakin berkobar. Nah, itu di ruangan-ruangan yang keempat, dikatakan Teresa Avila. Jadi orang dimasukkan ke dalam doa hening, ke dalam doa keterpusatan. Nah, doa hening, doa keterpusatan ini bekerja untuk mengikat daya-daya jiwa supaya fokus kepada Tuhan. Jadi masuk oleh Tuhan. Jadi supaya kita, budi kita, kehendak kita, kemudian ingatan kita fokusnya kepada Tuhan.
Baru sesudah itu dimasukkan ke dalam doa persatuan awal itu, di ruang kelima. Jadi sesudah terpusat, sudah mulai masuk ke bagian yang lebih lagi. Mengalami pengalaman akan kealahan dari Allah sendiri. Dan kelihatan kan alurnya. Jadi setelah itu baru mengalami situasi-situasi yang seperti diceritakan di ruangan ke-6 ini. Jadi itu orang ketika dimasukkan ke dalam level 2 persatuan, dimasukkan kembali lebih dalam lagi, dan disitulah dia bisa mengalami keilahian Allah itu dengan berbagai macam bentuk. Misalnya Allah menunjukkan melalui locution, Allah menunjukkan melalui penampakan, Allah menunjukkan melalui ekstase. Ini loh keilahian saya. Nah itu, jadi kurang lebih alurnya semacam itu. Itu hanya cara Teresa Avila untuk menjelaskan, membagi ke ruangan-ruangan itu. Kalau secara umum, apakah itu bisa masuk ke level yang sebelumnya, pengalaman-pengalaman di ruangan ke-6 ini, nah itu kalau menurut pembagian Teresa Avila, ya tidak. Karena dia melihatnya seperti tadi runtutannya. Kan diproses dulu dari awal ini. Tapi ya bisa saja mungkin orang lain melihat, wah itu jangan-jangan bisa di awal. Nah bisa jadi. Misalnya pengalaman-pengalaman di awal apa? Pengalaman dari Santo Paulus sendiri. Kita melihat, dia kan semula tidak percaya kepada Yesus kan? Dia malah memusuhi Yesus. Tetapi di tengah jalan ketika dia mau pergi untuk menangkapi pengikut Yesus, tiba-tiba dia mendengar kata-kata. Itu kan locution itu. Itu kan kalau menurut pembagian Teresa Avila sudah ada di level ini, ruangan ke-6. Tetapi dalam pengalaman Paulus, ketika dia mau berubah, dia justru belum percaya kepada Yesus. Tetapi sudah diubah dengan pengalaman itu. Nah itu, kalau pembagian dengan cara yang lain, ya mungkin bisa saja. Artinya Tuhan kan bisa memberikan anugerah itu kepada siapapun, dalam level apapun. Mungkin di awal-awal hidup rohaninya, dia diberi pengalaman-pengalaman istimewa ini untuk menggerakkan batinnya, untuk menggerakkan hatinya supaya semakin mencintai Tuhan. Tapi secara normal, secara biasa, normatif, alurnya seperti yang diceritakan Teresa Avila ini. Kalau orang mau menekuni hidup rohani, nanti berkembangnya seperti ini. Nah, kalau di luar itu, ya bisa saja terjadi. Gitu. Jadi, apakah bisa ke apa tadi pengalaman-pengalaman yang di ruang ke-6 itu bisa terjadi di ruang-ruang sebelumnya, yaitu bergantung dari kita melihatnya bagaimana. Itu, jadi pendapat saya semacam itu. Yang keduanya, Pastor, pesona ilahi apakah sama dengan kontemplasi? Ya, kontemplasi itu dibagi menjadi dua, kontemplasi aktif dan pasif. Aktif itu berarti kita yang mengupayakan dengan melakukan doa-doa yang sifatnya kontemplatif. Kontemplatif itu ya mulai doa hening, lalu doa keterpusatan, atau kalau sekarang yang ngetren itu doa-doa Yesus, meditasi Kristiani, yang model-model itu. Itu namanya doa meditatif, doa kontemplatif, yang sifatnya mengarah ke kontemplasi. Jadi secara aktif kita melatihkan diri untuk itu. Itu berarti kontemplasi yang aktif. Nah, ketika kita menekuni itu, biasanya akan ditarik oleh Tuhan masuk ke yang diceritakan Teresa Avila tadi, masuk ke keheningan, ketentraman, keterpusatan, lalu persatuan, dan masuklah ke kontemplasi. Nah, di dalam kontemplasi itu ada banyak sekali pengalaman. Nah, pengalaman itu seperti yang disebutkan Teresa Avila tadi, ada banyak hal tadi itu. Tidak hanya pesona ilahi, tetapi yang lain-lain tadi juga bagian dari pengalaman-pengalaman itu. Jadi pertanyaannya mungkin tidak bisa dibandingkan langsung begitu saja, apakah pesona ilahi itu sama dengan kontemplasi? Tidak. Tapi kontemplasi itu merangkum semuanya, itu termasuk pesona ilahi. Jadi dalam kontemplasi yang dicurahkan itu, Tuhan bisa memberikan banyak hal, termasuk pengalaman akan keterpesonaan terhadap keilahian Allah. Gitu. Ya, terima kasih Pastor. Kiranya Ibu Lydia semakin dikuatkan
Silakan Ibu Dr. Suwani. Terima kasih Romo. Penjelasannya makin mendalam, makin rinci. Izin bertanya Romo ya. Romo, belum di-unmute, Bu. Suaranya Ibu. Nggak bisa di-mute. Sudah, silakan. maaf Romo tadi. Romo, kalau saya tidak salah tangkap dari penjelasan Romo tadi, bahwa dari Puri 1, 2, 3, 4 itu lebih banyak dari usaha-usaha kita secara aktif untuk mendekati Tuhan. Dan Tuhan mempersiapkan kita. Tapi mulai dari 5 dan 6, di mana jiwa kita sudah siap, layak dan pantas, di sini Allah berperan, ya, yang berperan membawa kita ke sini. Apakah yang Allah itu sendiri yang menentukan apakah kita sudah layak atau pantas untuk masuk ke Puri 5 dan 6. Jadi seolah-olah ada, menurut pendapat saya, apakah pengertian saya, apakah antara Puri 4 dan 5 itu ada suatu pembatas yang jelas. Dan yang kedua, pertanyaan saya yang kedua adalah dalam salah satu dari ciri dari Puri kelima, bahwa di sini jiwa sudah berdoanya ada doa persatuan. Dalam doa persatuan ini ada suatu, bukan lagi hening, tapi jiwanya itu sudah mendapatkan pengenalan atau pencerahan mengenai Allah, kebenaran tentang Allah. Kebenarannya bagaimana tentang Allah itu? Yang saya tahu bahwa Allah itu bisa dikenal dari sifat-sifatnya seperti kudus, adil, dan rahim. Kebenaran yang bagaimana yang kita dapatkan dari Puri kelima ini. Terima kasih, Romo. Ya, jadi pertama-tama memang hidup rohani itu adalah kerjasama dari kedua belah pihak, Allah sendiri dan kita. Jadi dalam hidup rohani selalu dikatakan ada gratia operans dan gratia co-operans. Operans itu berarti pelaku utamanya, yaitu Allah sendiri. Co-operan itu ya kita yang bekerja sama dengan rahmat itu. Itu sudah terjadi sejak awal. Misalnya rahmat pertobatan yang memungkinkan orang masuk ke ruangan-ruangan pertama. Lalu dengan rahmat pertobatan itu, ketika orang mau bekerja sama dengan Allah, dia pasti akan berusaha menghidupi pertobatan itu dengan terus-menerus melakukan olah rohani. Lalu semakin maju. Nah, semakin maju ini kan Tuhan terus membimbing, tidak membiarkan. Lalu semakin dalam, kerja rahmat Allah itu menjadi semakin kelihatan dominan. Jadi boleh dikatakan seperti kerucut. Yang semula mungkin kecil kelihatannya, nanti lama-lama mungkin membesar. Sementara upaya manusianya tadi kelihatannya di awal itu begitu besar. Rahmat Allahnya ada, tapi kelihatannya sedikit. Tapi yang besar ini kemudian mengerucut semakin kecil, semakin pasif. Yang kelihatan dominan nanti Allah sendiri. Jadi kurang lebih semacam itu kerjasama dari keduanya ini. Jadi manusianya sendiri mesti menanggapi dengan kehendak bebasnya itu untuk mengikuti apa yang dikehendaki Allah, mengikuti bimbingan Allah. Kalau kehendak bebasnya digunakan untuk menolak itu, ya tidak akan terjadi apa-apa. Karena kan sudah menolak, tidak mau. Tapi kalau iya dan mau, akan terjadi perubahan-perubahan itu. Karena dia mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah. Lalu
soal kebenaran yang diwahyukan oleh Allah tentang dirinya. Di dalam level yang lebih tinggi dikatakan kebenaran yang diwahyukan itu adalah hakikat atau esensi dari Allah. Jadi bukan pengenalan akal budi. Kalau pengenalan akal budi kita bisa baca dari manapun, banyak itu bukti-buktinya kan. Allah itu maha kasih, Allah itu maha rahim, Allah itu begini, begini, begini. Bisa, pengetahuan itu bisa. Dan pengetahuan itu seringkali belum cukup untuk menggambarkan Allah. Jika orang masuk dalam pengalaman-pengalaman akan Allah, itu pun juga belum cukup untuk menggambarkan Allah yang sesungguhnya. Ini biasanya dianalogikan dengan 5 orang buta disuruh mengenali gajah itu. Yang satu disuruh memegang gajah tapi bagian kaki. Yang satu bagian ekor. Yang satu bagian belalai. Nanti ditanyai, gajah itu seperti apa? Pasti sesuai dengan apa yang dia sentuh kan. Yang menyentuh ekor, gajah itu kecil, panjang. Lalu yang menyentuh kaki gimana? Seperti gede tabung. Kan berbeda-beda. Yaitu pengenalan akan Allah pun juga demikian. Si A punya pengalaman sendiri, lalu dia menggambarkan, oh pengalaman akan Allah itu seperti ini bagi saya. Allah itu seperti ini, seperti ini. Misalnya ketika kita sakit, lalu mendapatkan penyembuhan. Lalu kita akan mengatakan Allah itu maha penyembuh. Saya mengalami daya ilahi yang menyembuhkan itu. Nah, di situ dia sudah memberikan gambaran kan bahwa Allah itu maha penyembuh. Lalu yang lain lagi mungkin berbeda lagi. Allah itu maha membimbing karena saya rasakan bimbingannya hadir selalu di dalam kehidupan saya dengan gerakan-gerakan yang sangat halus tetapi kelihatan dan berasa. Pesan-pesannya tersampaikan. Tetapi apakah itu Allah? Nah, itu menjadi pertanyaan kan. Itu belum tentu Allah, itu hanya bentuk-bentuk komunikasi yang diberikan Allah kepada manusianya. Nah, ketika dia dimasukkan ke level yang lebih tinggi, lebih halus, itu pasti nanti akan masuk ke dalam kebenaran yang sesungguhnya. Esensi atau hakikat dari Allah yang tidak bisa ditangkap oleh daya manusia. Jadi budi tidak sanggup untuk mengungkapkan itu. Ingatan juga tidak sanggup untuk mengingat keseluruhan apa yang dialami. Itu keterbatasan manusiawi. Makanya orang-orang kudus pun juga mengatakan hal yang sama. Ketika orang dimasukkan ke pengalaman akan keilahian Allah, Allahnya, kealahan itu sendiri, bahwa itu sulit untuk digambarkan. Karena tidak ada kata-kata yang bisa merangkum keseluruhannya itu. Definisi-definisi apapun juga tidak mampu untuk mengungkapkan keseluruhannya. Nah, karena realitas semacam itu, keterbatasan kita, maka dalam latihan rohani seringkali dikatakan lebih baik membongkar semuanya itu. Apa yang selama ini kamu mengerti tentang Allah, hilangkan semua, kosongkan semua. Itu nanti Yohanes Salib ngomong itu. Jadi pengosongan diri itu tidak hanya mengosongkan diri dari kelekatan terhadap hal-hal duniawi, tetapi juga dari paham-paham pengertian-pengertian tentang Allah yang selama ini sudah dipegang. Karena apa? Itu nanti akan mengganggu pewahyuan yang langsung dari Allah. Karena kita sudah mengkotakkan Allah itu seperti ini. Saya memahami Allah itu ya begini ini. Padahal Allah kan lebih luas dari itu. Jadi gambaran semacam itu. Jadi pengenalan yang benar akan Allah yang sesungguhnya di level itu ya seperti itu. Bukan lagi soal terminologi teologi atau filsafat tentang Allah, tetapi sungguh-sungguh keilahian Allah itu yang dinyatakan. Itu, Bu. Terima kasih, Romo. Apakah dalam ini perkataan Yesus bahwa hanya seperti anak kecil kita datang kepada Allah yang bisa masuk kerajaan surga? Kira-kira begitu, Romo. Kita tidak mempunyai itu. Karena Allah itu beyond comprehension, beyond our imagination, beyond semua pengetahuan kita. Kira-kira begitu, Kak Romo? Ya, jiwa yang polos anak kecil itu dijadikan sebagai simbol atau gambaran sebagai orang-orang yang terbuka terhadap segala kemungkinan akan pewahyuan Allah. Karena dia tidak punya kotak-kotak pengertian akan Allah. Kalau kita sebagai orang dewasa biasanya sudah mengkotak-kotakkan kan. Nah, mereka anak kecil masih polos, masih belum ada pengertian apa-apa. Jadi apa yang diwahyukan Allah pasti akan gampang diterima.
Gitu. Ya, terima kasih banyak Romo. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sangat membantu. Terima kasih, sangat meneguhkan. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih Ibu Dr. Suwani. Pastor, sebetulnya waktu kita sudah malam sekali, Pastor. Tapi saya ada pertanyaan satu, ya Pastor. Ya. Singkat saja nanti Pastor bisa menjawab. Apakah intensitas atau frekuensi berdoa ada korelasinya dengan level berdoa hingga masuk ke ruang berapa? Karena saya pernah mengalami beberapa kali, Pastor, dalam berdoa di tempat ramai yang begitu khusyuk, karena katakanlah sangat genting suasananya, saya bawa dalam berdoa bersama-sama ramai begitu, saya begitu khusyuk membawa doanya, sampai saya merasakan badan saya gemetar, kepala saya besar, tangan saya besar, saya seperti terangkat begitu, Pastor. Bagaimana ini, Pastor? Ya, itu tidak bisa serta-merta dinilai itu bagaimananya. Karena pengalaman-pengalaman semacam itu juga bisa dilihat dari banyak sisi. Dari aspek psikologisnya, atau memang dari sungguh-sungguh pengalaman pewahyuan Allah, atau mungkin dari si jahat. Tadi yang sudah dijelaskan oleh dari Sabila itu ada 3 hal kemungkinan sumbernya. Makanya perlu dilihat sungguh. Apakah itu karena tekanan situasi, karena situasinya mungkin ramai, mungkin tegang, macam-macam, lalu mencoba untuk masuk ke dalam dengan dikatakan tadi sangat khusyuk, lalu merasa, wah ini ada sesuatu rahmat luar biasa, badan saya begini. Macam itu dari sisi psikologisnya. Jadi jangan dinilai secara spiritual. Itu kadang-kadang kita terlalu cepat menilai itu, wah ini pasti dari Allah, itu membahayakan juga. Jadi mesti dilihat pelan-pelan, apakah ini sungguh dari Allah atau sebetulnya hanya tekanan psikologis yang membuat saya kemudian bereaksi seperti itu, sehingga muncul fenomena seperti badan gemetar, lalu menjadi besar semua badannya. Nah, kalau berasal dari Allah biasanya disertai seperti tadi katakan dari Sabila, kedamaian, ketenangan, bukan kecemasan, bukan ketakutan. Yang diperlukan untuk kita pasti akan tersampaikan. Karena Allah memajukan sesuatu bukan tanpa maksud, tetapi ada maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar ditonton-tontonkan itu. Ini loh kamu bisa begini, enggak. Tetapi ada rahmat tertentu yang diberikan kepada jiwa kita. Jadi ketika itu diberikan, jiwa kita menerima. Efeknya terasa pada perkembangan hidup rohani. Biasanya begitu. Jadi mesti dilihat banyak hal itu untuk bisa menilai apakah itu dari Tuhan atau tidak. Nah, ini kan dilihat setelah pengalaman itu perkembangan hidup rohani saya seperti apa. Kebajikan-kebajikan saya berkembangnya bagaimana. Lalu cacat celah saya seperti apa. Nah, itu kan menjadi sarana penilaian. Kalau semuanya ini jadi positif, bisa jadi itu berasal dari Tuhan. Tetapi kalau ini semua tidak berubah, tetap, ya mungkin dari faktor psikologis. Kalau ternyata ini mundur, bisa jadi dari si jahat. Itu. Oke, terima kasih Pastor atas pengajaran